Halo, I'm Vespen. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, terima kasih buat yang setia untuk melihat video yang saya coba sampaikan dari beberapa video terakhir. Dan saya sih berharap bahwa ini akan bermanfaat untuk Anda, terutama Anda yang sedang belajar dan mencoba untuk melakukan analisa secara mandiri. Kita lihat fenomena terakhir bahwa perkembangan kehidupan masyarakat saat ini itu nggak lepas dari digitalisasi. Setelah terjadinya COVID, pandemik selama 2 tahun ini, hampir semua orang itu cenderung melek teknologi dalam konteks internet. Dan kalau Anda lihat anak-anak sekarang, terutama anak-anak milenial, itu cenderung sih jarang bawa ATM. Semuanya adalah bawa HP dan gamenya yang mereka lakukan adalah lebih ke arah digitalisasi. Dan pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita udah bisa beli? Karena kalau kita tahu bersama, di kuartal 2, hampir semua bank digital itu bergerak naik cukup tinggi. Tetapi, dari kuartal 3 dan masuk sampai dengan hari ini, penurunannya juga cukup fantastis. Kalau ada yang bisa Anda perhatikan, itu bukan nggak mungkin lebih dari 30, 40, hampir 50% penurunan harganya. Semua akan bicara saat ini ada di bottom. Bahkan kalau Anda lihat berita, beberapa asing juga udah mulai ada yang mulai mengakumulasi atau mengkoleksi yang saham-saham yang sudah dinyatakan di bawah menurut mereka. So, kita akan coba lihat dulu dari sisi financial yang mereka hasilkan. Kalau kita lihat dari sisi financial si Arto gitu ya. Desember dia naik cukup tinggi. Saya coba lihat dari net profitnya. Net income-nya masih di bawah. Tapi net profitnya bisa untuk jadi acuan kalau untuk pembanding gitu. Tetapi annual dia sampai dengan September itu nggak begitu oke sebetulnya. Kalau lihat ini meskipun revenue yang dia hasilkan itu cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat Bang Amar datanya hanya sampai Maret. Itu lebih drop lagi. Tapi kalau kita lihat Bang Amar secara pergerakan di Oktober ini, itu tentu akan berbeda. Apakah ini terkait secara langsung? Karena kita nggak punya datanya Bang Amar sampai dengan September untuk finansialnya. Ini adalah data RTI, teman-teman. Anda bisa download dan jadi acuan. Dan beberapa grup kalau Anda lihat juga acuannya sebetulnya data RTI ini, karena data ini cukup valid dan informatif. Kemudian ada BPHI. Kalau BPHI kita perhatikan memang cukup fantastis sih pergerakannya di Desember. Tetapi sampai dengan June dia mulai drop. Revenue-nya juga bertahan. Net income-nya masih oke. Secara annual kalau kita bandingkan 3 bank ini, hasilnya sih sebetulnya lebih bagus di BPHI. Tapi sampai 2002 June. Posisinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang lain, seperti BABP, dia bergerak kalau net profitnya 6%, dan itu bagus. Dan annualnya juga bergerak positif sebetulnya kalau kita lihat dalam rentang 2018 sampai dengan 2022 ini. Sementara kalau kita lihat BBYB, itu masih posisinya minus. Dan annualnya pun semakin minus sebetulnya. Nah, apakah kita akan beli atau enggak? Kita coba analisa. Kita lihat chartnya lebih dalam lagi. Saya lebih bahas secara teknikalnya dulu. Tetapi dari gambaran profitability yang mereka hasilkan, sebenarnya kita punya gambaran perusahaannya bergerak seperti apa. Dan kalau Anda baca beberapa report sekuritas, beberapa sekuritas juga sudah merekomendasikan. Contoh misalkan Bang Arto, dia sudah lakukan estimasi akan berapa, tetapi cenderungnya adalah jangka lebih panjang, bukan untuk trading harian. Sebelum kita bahas ke sana, teman-teman saya pengen ingetin, kalau ada yang pengen belajar untuk analisa mandiri, Anda bisa chat ke saya di Telegram @Vespen. Saya akan dampingin Anda sampai dengan mandiri. Kemudian kalau ada yang ingin baca buku saya itu ada di Google Play Book. Ketik aja Vespen, Anda pasti akan nemuin paling nggak 3-4 buku. Salah satu yang paling laku adalah ini. Ada SMIA, Scalping, kemudian ada CryptoFest. Oke, kita coba bahas chartnya Arto. Kalau Anda perhatikan, Arto bergerak di Juni sampai Agustus cukup tinggi, fantastis. Meskipun kalau kita lihat itu dari penurunan yang dalam di kuartal 1.
Kenapa dalam? Kalau Anda lihat di Desembernya, nanti kita bisa lihat dari beberapa time frame itu memang cukup tinggi sih naiknya, atau hampir sampai 16.000 lebih ya. Nah, saat ini harga dia itu ada di posisi 5.000. Anda bisa hitung berapa persen penurunannya. Dan yang menarik adalah beberapa asing sudah mulai ambil kalau Anda coba cek detail datanya untuk bank-bank digital ini. Nah, Arto posisinya baru awal balik arah. Kita akan nanti lihat secara beberapa time frame. Tujuannya adalah kalau kita ambil sekarang, risknya di mana? Di mana kita mesti buat cut loss, kalaupun dia naik bisa sampai di level mana. Itu yang perlu kita lihat. Kemudian ada Amar. Bang Amar ini yang sudah ngelewatin posisi sih sebetulnya. Dia udah bertahan di atas EMA 52, 50. Dan apakah akan lebih tinggi lagi? Kalau Anda dengan chart ini sebetulnya mudah karena di sini sudah ada resist-resist yang sudah ditaruh di dalam chart ini. Tetapi posisi Amar ini kalau saya sampaikan adalah sudah transisi trend. Artinya dia sudah masuk ke bullish. Kalaupun koreksi wajar sebentar biasanya akan naik lagi. Kemudian BPHI itu belum sampai ke atas EMA 52. Artinya dia masih transisi trend. Tetapi kalau lihat beberapa hari ini positif, masih cenderung naik. Sementara BBYP situasinya hampir sama, hanya dia polanya lebih pendek gitu ya, 3 kali dihajar 3 candle doang. Dan kalau kita lihat BBAP itu posisinya hampir sama dengan BBYP tadi. So teman-teman, kita akan coba bahas lebih detail dari sisi beberapa time frame. Apakah saat ini sudah oke untuk kita beli atau masih sebetulnya belum? Ataupun kalau Anda beli itu akan ada di posisi mana yang paling tepat dan bagaimana cara mengamankannya. Oke, kita lihat sekarang Arto dulu ya. Kalau Anda perhatikan Arto, ini menariknya adalah di hari ini belum kuat untuk naik. Ini aku perbesar biar lebih mudah. Posisinya Arto kalau Anda lihat di sini itu drop Masian. Kalau dia drop biasanya sih polanya akan nyentuh lower Bollinger. Baru bisa naik. Tetapi kalau dia sampai dengan drop di bawah ini hati-hati. Begitu drop di bawah 4398 udah deh. Pasti akan drop lebih jauh lagi. Oke. Ini adalah Arto dan kita coba lihat Arto dari sisi weekly. Kalau kita perhatikan, Arto ini belum begitu kuat naiknya sebetulnya. Kalau dari sisi weekly, baru minggu lalu naik, tetapi minggu ini mulai drop lagi. Anda kalau beli dalam posisi yang aman, itu sebetulnya kalau dia sudah mampu bertahan di atas middle Bollinger secara weekly. Kenapa begitu bertahan di atas middle Bollinger? Paling nggak ada 2 minggu pergerakan atau minimal seminggu. Tapi kalau Anda lihat daily, begitu Anda masuk, besoknya bisa aja posisinya turun lagi. So, kalau ngelihat mingguan ini, kalau saya sih belum akan beli Arto. Karena saya masih akan nunggu posisinya aman. Atau kalaupun beli, ya dipasang aja cut loss-nya di sini. Tetapi ingat, kalau ini drop, jatuhnya nggak tanggung-tanggung, bisa lebih dalam. Dan bukan nggak mungkin posisinya akan pola seperti ini nih jatuhnya. Artinya dropnya dalam banget. Oke. Kemudian kita lihat Bang Amar. Kalau kita coba perhatikan, Bang Amar ini yang tadi saya sudah sampaikan, itu posisinya cukup menarik karena udah bergerak ngelebihin transisi tren gitu ya. Tapi kalau Anda lihat secara mingguannya dulu teman-teman, pergerakan dia itu baru secara mingguan mencoba untuk tembus EMA 50 mingguan. Once dia bisa bertahan di atas ini, estimasi saya sih minggu depan, itu dia akan melambung lebih jauh lagi. Kalau koreksi ada wajar, karena koreksi itu biasanya untuk narik lower Bollinger ini ke atas. Dan kalau Anda masuk sih paling bagus kalau menggunakan Bollinger adalah pada saat dia menyempit. Ini akan mencoba dorong lagi ke atas, akan sampai di level mana, kita bisa coba lihat dari posisi support resist.
Oke, paling tidak dia akan ke arah-arah sini, teman-teman. Kalaupun dia kuat naik banget, itu step pertama akan di 380. Kalau dia akan jump, itu berarti dia harus paling nggak di sekitar 435. Kalau lihat hariannya, seperti yang kita lihat tadi, hariannya masih cukup menarik. Ini yang saya bilang transisi tren itu ada di sini. Saat ini dia udah bergerak dan ini cenderung masih akan bergerak naik lagi. Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara Arto atau Amar, Anda lebih aman ambil Amarnya dulu sih saat ini. Kemudian kita lihat BPHI. Oke, sebentar. Nah, BPHI situasionalnya adalah masih bertarung di harian. Kalau seperti ini biasanya akan bisa sideways dulu, nunggu ini ke atas. Baru dia akan ditembuskan. Ini bisa posisinya tembus cukup tinggi. Kalaupun dia bergerak naik, itu bukan nggak mungkin akan ada di tembusan 2842. Sekitar itu. Pada saat itu, dia akan coba bertarung dulu. Pasti akan naik turun dulu. Karena pertarungan bull dan bear pada saat transisi tren ini. Sementara kalau kita lihat BBYP, atau bab B dulu ya. Posisinya untuk bab B itu sama seperti yang tadi saya sampaikan. Dia masih posisi bertarung. Masih sudah ke atas. Jadi mungkin ini hari apa? Kamis, Jumat. Kalau dia nggak kuat berarti minggu depan dia baru akan didorong naik ke atas. Nah, kalau kita coba lihat dia dari beberapa sisi gitu. Kita coba lihat dari sisi weekly-nya. Kenapa selalu lihat dari sisi weekly? Karena itu akan lebih mudah teman-teman. Kalau lihat dari daily, sebetulnya candlenya nggak begitu kelihatan. Kalau dari sisi weekly-nya sebetulnya belum aman. Anda bisa lihat di sini. Weekly-nya itu masih belum tembus EMA 50 hampir sama dengan Amar tadi. Tetapi pergerakan untuk yang bab P ini nggak begitu tinggi sebetulnya. Kalau Anda lihat ini posisinya. Dan ada peluang turun nggak? Ada. Kalau dia nggak kuat tembus middle falling hari ini bahaya. Biasanya kan dropnya cukup dalam. Selama nggak tembus di 96 dia masih aman. Tapi begitu tembus 96 udah ada bocor akan lebih dalam lagi dia akan turun. Oke, kemudian BBYB. Kita coba lihat Bank Neo ini seperti apa posisinya. Dari sisi mingguan dulu, posisinya Bank Neo itu apakah masih sama atau tidak, itu yang perlu Anda lihat. Bank Neo lebih kuat sebetulnya kalau kita lihat secara mingguan, dia tembusin dulu ke atas. Kalau seperti ini polanya cenderung besok itu akan coba digerakkan untuk paling tidak di arah sekitar ini teman-teman. 1197. Kalau dia kuat bisa langsung dilompatkan. Kalau dilompatkan itu paling tidak akan ada di sini. Dan itu akan langsung nembus di atas EMA 2. Tetapi baru tembusan pertama. Biasanya pola-pola seperti ini. Tembusin ke atas lalu nongol ekornya di sini. Nah, apakah Anda akan beli atau tidak? Itu pilihan Anda sekali lagi. Saya sih selalu sarankan kalau dalam posisi bawah begini ya. Kalau beli selalu aja pasang auto cut loss. Karena kalau enggak Anda beresiko turun lebih dalam lagi. Dan biasanya kalau orang turun lebih dalam itu sangat sayang kalau mau jual atau mau cut loss. Jadi mending cut loss sebentar. Kalaupun dia drop ya sudah. Kalau dia naik dia peluangnya masih cukup besar. Apakah mungkin sampai di atas ini? Sangat mungkin. Karena ini adalah targetnya. Kalau harus bergerak naik sebelum dia bisa kembali ke arah bullish. Pertanyaannya, kalau ini untuk jangka panjang sebetulnya masih oke sih. Tetapi yang tadi, hati-hati di batasan supportnya. Once dia tembus support, ya sudah tungguin dulu aja sampai balik ke atas lagi. Oke, itu tentang bank digital. Thank you very much for watching this video.